Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'i, amma ba'du. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Rasul Hakim. Di sini saya akan membuat video untuk tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan studi Islam di Indonesia dan di Asia Tenggara. Sebelumnya saya akan menjelaskan sejarah perkembangannya. Perkembangannya peradaban Islam di Asia Tenggara tidak dilepaskan dari proses islamisasi masifnya kerajaan Islam, atau juga bisa disebut kesultanan. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti para pembesar istana. Kaum bangsawan dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan memainkan peranan tidak hanya dalam pemaparan kesultanan sebagai institusi politik muslim, pembentukan dan pengembangan institusi-institusi muslim lainnya seperti pendidikan dan hukum, peradilan agama, tetapi juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Kemajuan ilmu peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari kemajuan. Ada 3 faktor yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa kejayaannya, antara lain yaitu seperti faktor agama, apresiasi terhadap ilmu, patronase atau juga bisa disebut sebagai perlindungan dan dukungan. Melalui dunia pendidikan Islam, inilah ilmu pengetahuan dapat berkembang hingga saat ini. Pusat studi Islam di Asia Tenggara. Berikut negara-negara yang saya akan jelaskan seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Indonesia. Dalam buku Indonesia karya Muhammad Syakir disebutkan bahwa Indonesia terdiri dari kumpulan pulau yang jumlahnya terbanyak di dunia, lebih dari 13.600 pulau. Malaysia. Islam merupakan agama resmi negara Federasi Malaysia. Terdiri 50% dari 13 juta penduduknya adalah Muslim, dan sebagian besar di antaranya adalah orang Melayu yang tinggal di Semenanjung Malaysia. Thailand. Islam di Mang Thai adalah agama minoritas, hanya 4%. Singapura. Komunitas Muslim di Singapura terdiri dari 2 kelompok, yaitu migran dari wilayah Indonesia dan migran dari luar wilayah Indonesia. Yang terakhir adalah Filipina. Islam tersebar di wilayah ini pada abad 6 Hijriah atau 12 Masehi. Saat itu penjajahan Portugis telah sampai di wilayah ini. Pendekatan. Ada 6 metode pendekatan yang saya akan sampaikan, seperti perdagangan, perkawinan, mujadalan, bilikmah, kesenian, wayang, dan uswatun hasanah. Untuk uswatun hasanah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul adzim. Studi Islam dan karya-karyanya. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, ada 2 karya penting beliau, yaitu Hidayat Al-Salikin dan Syair Al-Salikin. Masing-masing merupakan penjelasan tentang penulis tentang 2 kitab karangan Hujatul Islam Imam Al-Ghazali, yakni Bidayat Al-Hidayah dan Lubab Ihya Ulum Al-Din. Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, beliau seorang ulama Islam yang bernegara Indonesia yang bertaraf internasional. Karya beliau antara lain Sulam Al-Mujanah, Hidayatuz Zain, Kasifa Al-Asaja,
dan Syarah Uqudul Jain. Syekh Abdul Razak, karya beliau yaitu Fiqhu Az-Zaizah wal Azka dan Az-Zikru wa Du'a, dan ada lagi tokoh-tokohnya seperti Syarif Muhammad Kebungsuan. Beliau sangat berperan penting dalam penyebaran Islam di Filipina pada tahun 1515. Selanjutnya adalah Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman. Beliau menyebarkan Islam di Butoh. Beliau Raja Butoh ke-6. Karya beliau berbentuk naskah berbahasa Wolio dan ada juga yang berbahasa Arab Melayu. Penjelasan dari video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.